Dablek itu, monyet-monyet maling-maling itu dablek. Nggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Mega korupsi 1 kuadriliun rugikan negara. Prabowo murka, pinter banget Pertamina tipu rakyat. Melihat sisi lain Indonesia dimiskinkan petinggi sendiri. Setelah viral kabur aja dulu, saat ini ada berita yang lebih heboh lagi. Dan pastinya akan membuat mayoritas anak muda ingin kembali menggaungkan hashtag kabur aja dulu. Bagaimana tidak, carut-marut yang saat ini terjadi mengenai mega korupsi yang dilakukan oleh jajaran Dirut Pertamina menegaskan bahwa Indonesia sudah tidak baik-baik saja. Ini memperlihatkan bahwa omongan Presiden Soekarno benar tentang kita akan melawan bangsa kita sendiri. Ini terlihat dari kelakuan rakusnya para pejabat yang diberikan amanah oleh rakyat, namun mereka memanfaatkannya. Dilansir dari Tempo.com, Kejaksaan Agung membeberkan kronologi kasus dugaan korupsi Pertamina pada Senin malam. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor-kontrak kerjasama KKS periode 2018 hingga 2023 itu melibatkan jajaran direksi anak usaha Pertamina dan pihak swasta dan diperkirakan telah merugikan negara hampir 200 triliun. Beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 193,7 triliun. Kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampidsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar di Gedung Kejagung Jakarta Senin malam 24 Februari 2025. Kerugian itu terdiri dari beberapa komponen, di antaranya ekspor minyak mentah yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri senilai 35 triliun, serta pembelian minyak mentah dan produk kilang dengan harga markup melalui broker yang merugikan negara 11,7 triliun. Selain itu, kebijakan impor ilegal ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya biaya kompensasi dan subsidi BBM yang ditanggung APBN pada 2023 dengan nilai kerugian mencapai 147 triliun. Kasus korupsi ini menyeret 7 orang tersangka yang berasal dari jajaran direksi anak usaha Pertamina dan pihak swasta. Para tersangka tersebut adalah Direktur Utama Pertamina, Patra Niaga, Rifa Siahan, Direk Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional, Sadi Dinar Saifuddin, Direktur PT Pertamina International Shipping, Yogi Firnanda, dan Vice Presiden Feedstock Manajemen PT KPI, Agus Purwono. Sementara tersangka broker minyak mentah meliputi Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keri Adrianto Riza, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal, Merak Gading Ramadan Jaude. Menurut Abdul Qohar, kasus ini terjadi pada periode tahun 2018-2023. Ketika ada ketentuan pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. PT Pertamina Persero pun wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Dan jika kita melihat tahun eksekusi para petinggi Pertamina ini, kita pasti mengingat banyaknya keluhan tentang turunnya kualitas bahan bakar minyak untuk kendaraan, namun banyak sanggahan yang dibuat oleh Pertamina kala itu. Padahal jelas-jelas kita sebagai pemakai setiap hari merasakan dampak negatif. Namun pintarnya Pertamina hanya melakukan klarifikasi untuk menenangkan hati rakyat. Namun ya namanya perbuatan buruk pastinya akan tercium juga. Dan beruntung setelah pergantian presiden tahun ini, praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pertamina akhirnya terbongkar juga. Dan tanpa basa-basi, Presiden Prabowo Subianto buka suara soal dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor-kontrak kerjasama pada periode 2018-2023. Kasus itu memblending atau mengoplos bahan bakar minyak BBM RON 92 Pertamax dengan RON 90 Pertalite di Pertamina. Prabowo menegaskan kasus tersebut tengah diurus Kejagung. Prabowo bertekad untuk membersihkan kasus itu demi kepentingan rakyat.
Lagi diurus itu semua ya, lagi diurus semua, kami akan bersihkan, kami akan tegakkan, kami akan membela kepentingan rakyat, kata Prabowo seusai peresmian Bullion Bank di The Cat Tower, Jakarta Pusat, Rabu 26 Februari 2025. Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama pada periode 2018-2023. Penyidik Kejagung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang tersebut, maka penyidik berketetapan menetapkan 7 orang saksi menjadi tersangka, kata Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin 24 Februari 2025. Harli mengatakan penyidik telah memeriksa 96 saksi dalam kasus tersebut. Pihaknya juga memeriksa 2 orang saksi ahli. Penyidik pada jajaran Jampitsus dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 96 saksi dan 2 orang ahli. Pada hari ini ada beberapa orang yang dipanggil dan dibawa penyidik untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, katanya. Dan dengan melihat besarnya hasil korupsi ini, jika digabungkan menjadi satu semua yang dilakukan oleh para koruptor, Indonesia dengan mudah bisa membayar utang terhadap Cina serta Bank Dunia, dan kita bisa terlepas dari belenggu bayang-bayang negara adik kuasa ini.